talking about perjalanan Noah nih ya. Ini luar biasa. No itu tidak, itu tidak menjalankan hal yang tidak. Gimana sih ceritanya sampai akhirnya David bergabung dengan kalian ini? Monggo silakan. Siapa dulu nih? Reza. Sekarang saya nanya kenapa harus Reza? Nggak tahu tadi kompakannya begitu aja. Makanya Reza. Sebelumnya dia itu sempat jadi additional sekitar 2-3 tahun ya. Jadi cadangan gitu ya? Enggak, cadangan main bola. Cadangan ya enggak dong. Kita sempat jalan berempat itu lama, terus masuk David sebagai additional, terus ada basis juga. Nah, untuk masuk ke band itu kan ada penyesuaian, jadi lama gitu kan. Proses dulu ini kalau kita nggak bisa langsung jebret misalnya gitu. Ya gitu, lama itu sekitar 2 tahun ya. 2 tahun akhirnya kita putusin keluar. Kembali ke untuk David nih. Kan dirimu sempat jatuh nih, ya jatuh sakit nggak tahu sakit apa nih kalau boleh tahu nih. Oke. Yang jawab Reza lagi. Sampai berada di titik antara hidup dan mati ini saya sampai pernah membaca salah satu news people atau menggesain itu juga pernah bacanya. Benar nggak sih dirimu sempat melihat lorong putih yang sangat panjang? Gimana ceritanya? Mungkin kalau orang bilang mati suri lah ya. Kamu tumin surinya buat buka surinya. Nah, ini monggo silakan. Iya sih, sebenarnya setiap kali ditanya tentang itu saya masih agak bingung menjawabnya Mas, karena masih mencerna itu, masih belum ngerti ya. Kehendak Tuhan. Masih belum ngerti gitu itu pengalaman apa, tapi memang ada yang dialami sih saat 2 kali koma ya terutama ya, itu selalu kembali ke tempat yang sama gitu, dan ada kesan yang sama di tempat itu gitu, dan itu saya untuk berbicaranya aja masih berat karena masih harus dimengerti terus. belum ngerti makna dari lorong apa. Iya betul gitu. Itu Noah lagi nih. Tapi aku yakin ini Mas David ini bisa melihat makhluk-makhluk astral. Biasanya orang kalau sudah enggak, ini menurut survei orang yang sudah dia koma, mati suri dan sebagainya, dia Betul Mas. sosok apa yang ada di sini mungkin Mas dia mantuk-mantuk dia ngerti. Coba sosok mana ya? Energi lain. Wah, kalau rajanya nggak usah dibilangin ya. Coba kanan kiri. Maaf, ada suara gitu. Nah, itu yang bongkar panggung Mas belakang. Ini bener kayak ini bener. Mas David ada ngisi ya kan? Iya ada. Keyboard maksudnya. Saya enggak, saya energinya saya udah tahu. Saya walaupun saya nggak ngerti, saya di gua di Rumpung Semut berapa tahun ya. Kalian kan membuat buku setebal 220 halaman, setebal bibir saya. Yang berjudul Kisah Lainnya. Cerita dikit dong tentang isinya dan apa nih inspirasinya nih. Mungkin ini bukunya laris manis, Tanjung Kimpul, mantra habis uang kumpul. Mungkin Mas Uki atau Lukman yang mau menjawab, silakan. Ayo Ki. Dari tadi saya terus Lukman, mangga. Silakan. Buku itu awalnya itu kan ide juga dari Ariel. Jadi waktu kita vakum itu kita mau ngapain nih ya gitu. Awalnya juga memang tentang dia awalnya, cuma dirubah jadi tentang kegiatan di band sih. Terus kenapa lagi sih kan? Ya itu isinya kurang lebih kegiatan kita selama vakum itu. Ya. Apa aja di dalamnya, dan itu benar-benar kejujuran semua isinya. Benar-benar tidak rekayasa, benar-benar kejujuran semua. Ya. Dari apa ya, pengalaman kami semua. Isinya. Luar biasa. Ya. Untuk Noah nih, setelah berhasil membuat buku, tapi tadi jelas nggak arti bukunya itu, aku belum jelas ya. Apa nanti beli aja ya, beli di toko apotek. Nah ini dong. Maaf Mas Lukman ya. Jadi awalnya ini jadi yang buku tadi. Dengar sekarang dulu. Jadi awalnya
ada ide dari manajemen dan dari kita sendiri untuk membuat sesuatu yang bisa, jadi gini, nggak banyak orang tahu tentang kita sebenarnya gitu istilahnya. Jadi banyak para penerka di luar sana yang berspekulasi duluan dan segala macam gitu. Jadi dan pada saat tahun-tahun itu gitu banyak sekali sahabat Peter Pan waktu itu ya, sekarang sahabat Noah yang memang berdiri di depan kita gitu, dan kita merasa bahwa mereka perlu juga pegangan kenapa mereka bisa berdiri di depan kita gitu. Nah kalau mereka nggak begitu tahu betul bagaimana kita ini sebenarnya gitu, mungkin akan agak lebih susah untuk berpegangan sama itu gitu. Jadi akhirnya kita bikin buku ini untuk mereka lebih tahu lagi kita itu siapa, apa yang kita jalani, apa yang kita ini segala macam. Untuk Mas Ariel nih sebentar ya, tapi Mas Luman luar biasa Mas. Kalau boleh lebih detail lagi nih Mas Ariel nih, kan katanya di dalam penjara itu, maaf ini ada flashback nih, napi itu satu dengan yang lain suka terlibat kasus perkelahian. Bener nggak sih Mas? Monggo. Suka sama nggak suka itu relatif banget sih. Jadi ada yang iya, ada yang enggak. Tapi nggak selalu kalau nggak salah. Mungkin udah berbeda sekarang ya. Tahun kan tahun berganti, budaya berganti kadang-kadang. Jadi udah nggak seperti itu lagi sih caranya. Lebih banyak orang yang yang di sana itu mungkin kalau saya lihat jadi lebih memikirkan bagaimana buat bertahan di sana daripada bikin hal yang lain sebenarnya gitu. Jadi kalau setahu saya waktu saya di sana nggak terlalu banyak seperti yang diceritakan. Oke, jadi nggak ada gitu-gitu. Kembali ke laptop. Untuk teman-teman yang lain nih selain Mas Ariel, apa sih perubahan mencolok dari Mas Ariel setelah menjalani hidup di tahanan? Monggo dari Mas Lukman dulu nih, monggo Mas. Apa ya? Dan pasti dia lebih lebih bisa menerima keputusan kita semua. Jadi kalau dulu yang marah ya. Enggak. Kalau dulu masih ada ego-egonya. Suka marah. Egonya masih ada dulu. Sekarang udah mulai berubah sama sekali. Luar biasa. Sudah matang. Ini namanya kalau bahasa saya tuh respect, menghargai orang lain, menghargai temennya. Jadi pendapat orang itu, pekerjaan yang paling susah tuh menghargai pendapat orang lain atau mendengarkan pendapat orang lain. Itu orang idealis, pengennya egosentris, mau menang sendiri. Ini Mas Ariel sekarang udah dikikis, sudah diabrasi kekurangannya, akhirnya bisa cair, bisa menyatu menjadi Noah yang sangat luar biasa. Kalau Mas Uki ini gimana nih pendapatnya tentang Ariel setelah keluar dari tahanan? Monggo Mas Uki, silakan. Yang pasti sih lebih bisa menerima keadaan, lebih bisa menerima keadaan ya. Karena yang kita rasain dulu sebelum kejadian itu juga memang kalau saya rasa ego masing-masing pada saat itu lagi pada di puncaknya masing-masing. Setelah kejadian itu malah itu menarik lagi semuanya ke bawah gitu. Karena biasanya temperamennya juga lumayan tinggi pada saat puncak-puncak itu. Nggak cuma dia sih, yang lain juga semuanya pada egonya pada tinggi. Levelnya tinggi. Jadi humble semuanya. Jadi gilirannya ditarik lagi ke bawah kayaknya itu emang ada gunanya. Jadi lebih bisa akrab sama kita yang lain. Luar biasa. Halo Mas Reza dan Mas David, gimana pendapatnya? Mungkin Reza dulu. Iya Mas Reza. Ya lebih bisa kompromi. Terus yang pertama kata Lukman, jadi orangnya nggak egois ya. Kalau saya bilang egois juga, ya. Tapi kalau saya bilang memang pada waktu itu semuanya juga pada ego. Jadi kita yang bisa jadi saya yang ego, saya bilang ngomong ke Ariel egois. Tapi memang pada waktu itu sama-sama puncaknya lagi naik mungkin. Nah dia keluar, kita lebih bisa ngobrol, lebih bisa semobil lah gitu ya. Emang biasanya nggak semobil? Biasanya kayak gini. Jadi masih bisa apa sih bilang, bisa berkomunikasi di ngocol gitu. Nah maksudnya nggak semobil tuh gimana? Nggak muat. Bisa duduk bareng gitu. Oh bisa duduk bareng. Emang
Sudah Oke. Nanti di buku dibaca. Kalau ini Mas David sisanya di buku. Iya. Kira-kira pinpointnya kalau menurut saya sih nggak perubahan itu udah terasa bahkan ketika masih di dalam waktu Ariel gitu. Itu malah juga banyak titik di mana justru Ariel yang tetap nyemangatin kita yang di luar. Waktu itu ya yang saya rasakan gitu. Dan iya bener. Iya gitu, dan apa namanya perubahannya lebih rileks, kelihatannya sekarang lebih rileks, terus lebih tenang menghadapi banyak luar biasa. Relax, tenang. Kembali ke lab. Pemirsa, jika Anda sadari lagu-lagu Peter Pan sangat akrab dinyanyikan oleh para pengamen, ya. Salah satu pengamennya adalah bintang tamu saya yang satu ini. Penasaran? Beri tepuk tangan untuk Tegar. Ya pertama sih tahunya mimpi yang sempurna doang. Ya. Sekarang sama ini yang Nyanyikan saja, nggak usah judulnya. Daripada saya bikin aku cepet emosi malah.